Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mudabbiril layali wal ayyam wa musarrifin syuhuri wal a'wam, al-malikil quddusis salam, al-mutafarridi bil azamati wal baqa'i wad dawam, al-mutanazzihi 'anil naqaisi wa mutasyabahatil anam, yara ma fi dakhilil 'uruqi wa bawatinil 'idham, wa yasma'u khafiyyan sawti wa latifal kalam, ilahun rahimun katsirul in'am, wa rabbun qadirun syadidul intiqam, qaddaral umura fa ajraha ala ahsani nizam, wa syara'a syara'i'a fa ahkamaha ayyama ihkam, biqudratihi tahubbur riyahu wa yasirul ghamam, wa bihikmatihi wa rahmatihi tata'aqabul layali wal ayyam, ahmaduh ala jalilin sifati wa jamilil in'am, wa ashkuruh syukra man talabal mazida waram, wa ashhadu an la ilaha illa allazi la tuhitu bihil uqulu wal awham, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam, sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakrin as-sabiqi ilal islam, wa ala Umar allazi idza ra'ahu syaitanu ham, wa ala Uthman allazi jahaza bimalihi jayshal usrati wa aqam, wa ala Aliyin al-bahril khidam wal asadid dirgham, wa ala sa'iri ali wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ala dawam wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi kali ini kita akan masuk di pembahasan tentang hikmah puasa. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum yang sempurna terhadap apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah syariatkan. Allah itu Al-Hakim, Zat yang maha bijaksana pada makhluknya dan dalam syariatnya. Allah tidak menciptakan ibadahu la'iba. Allah tidak menciptakan hamba-hambanya itu dengan sia-sia. Dan Allah tidaklah mensyariatkan untuk mereka syariat yang sia-sia juga enggak. Tapi Allah menciptakan makhluknya itu untuk perkara yang besar. Allah menyiapkan bagi mereka dan Allah menjelaskan untuk mereka jalan yang lurus. Dan Allah mensyariatkan untuk mereka makhluk-makhluknya agar iman mereka itu bertambah, agar ibadah mereka itu sempurna. Dan tidaklah satu ibadah pun yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya kecuali lihikmatin, untuk sebuah hikmah. Ada hikmahnya. Baik ada yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Jadi tidaklah yang kita nggak tahu tentang sebuah hikmah dari ibadah itu merupakan dalil bahwa ibadah itu tidak ada hikmahnya. Enggak, ada hikmahnya. Ada yang kita tahu, ada yang kadang apa sih hikmahnya. Karena memang ilmu yang diberikan kepada kita itu sedikit. Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah dan juga menentukan tentang muamalah yang ada itu sebagai ibtilaan wa imtihanan li'ibadih, ujian bagi hamba-hambanya. Jadi Allah itu mensyariatkan ibadah, kemudian
menerangkan tentang muamalah itu ibtilaan wa imtihanan li'ibadi, ujian, cobaan bagi hamba-hambanya. Untuk apa? Ya, untuk jelas nanti siapa yang memang benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala dan siapa orang yang menuruti hawa nafsunya. Ya. Dan diantara ya ibadah yang Allah syariatkan itu, ya ada yang akan membuat orang itu dia ridho, lapang dadanya, hatinya tenang. Kenapa? Karena dia beribadah, nerima ibadah itu dengan ibadah kepada Allah, ridho dengan syariat Allah. Ya, dia mendahulukan taat kepada Allah daripada hawa nafsunya. Ada lagi orang yang tidak menerima ibadah dan tidak mengikuti apa yang telah Allah aturkan dalam syariatnya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Dia enggak senang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia berpaling dari ketaatan kepada Allah taala, dia jadikan hawa nafsunya itu diikuti. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu ya telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut pada kedudukan Allah Ta'ala dan ya apa tadi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya, maka yang dia dapatkan kata Allah Ta'ala, fa innal jannata hiyal ma'wa, tempatnya adalah surga. Dan kalau mengikuti ya hawa nafsu pasti akan menyimpang. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ibadah itu bermacam-macam. Ya, bermacam-macam agar ada yang menerima, ada yang ridho, agar Allah menguji orang-orang yang beriman. Ya. Dan di antara ya macam-macam ibadah itu ada yang berkaitan dengan ibadah ya amal badan gitu, salat. Ada yang berkaitan dengan mengeluarkan harta ya, yaitu zakat. Ada yang berkenaan dengan ya badan dan mengeluarkan harta, yaitu haji dan jihad. Dan ada yang berkaitan dengan menahan hawa nafsu dari apa yang dia sukai, yaitu puasa. Nah, ini yang akan kita bahas ya, hikmah-hikmah puasa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, di antara hikmah puasa itu adalah annahu ibadatun lillahi ta'ala yataqarrabul 'abdu fiha ila rabbih bitarki mahbubatihi wa mustahayatihi min ta'amin wa syarabin wa nikah. Hikmah yang pertama, puasa itu adalah ibadah yang ditujukan kepada Allah Ta'ala. Ibadah yang seorang hamba mendekatkan diri dalam ibadah itu kepada Rabb-Nya, kepada Allah Ta'ala, dengan meninggalkan apa yang dia sukai, dengan meninggalkan apa yang dia inginkan dari makan, minum, dan nikah. Jadi ibadah ya, puasa itu adalah ibadah di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan apa yang dia sukai dan apa yang dia inginkan, makan, minum, nikah, dia tinggalkan. Dan ini akan nampak ya, hal itu sidqu imani, akan nampak jujurnya keimanan dia, wa kamalu ubudiyyatihi lillahi ta'ala, dan akan nampak juga sempurnanya ubudiyah, penghambaan dia kepada Allah Ta'ala, wa quwwatu mahabbatih, dan kuatnya mahabbah, kecintaan dia lah kepada Allah Ta'ala, dan pengharapannya ya pada apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Karena enggak mungkin ya manusia meninggalkan apa yang dia sukai ya kecuali untuk hal yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahalanya. Maka orang yang mukmin, yang beriman ya, dia akan tahu bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal puasa
itu meninggalkan ya, ya dengan meninggalkan apa yang dia sukai. Ya, dia ridho ya akan hal itu karena tahu itu adalah ibadah. Ya, kenikmatan yang akan dia dapatkan ya dengan hal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang berikutnya, yang kedua, kata beliau, bahwa puasa itu adalah sababun littaqwa, adalah sebab untuk menggapai ketakwaan. Ayat yang mungkin sudah sering kita hafalkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa itu, Pak? Ayat berapa? 183. Ini jangan lupa, nanti ada ujiannya. Wahai orang-orang yang beriman, ya telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Tattaqun. Karena orang yang puasa itu diperintahkan untuk mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Makanya Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amal bihi, dan mengamalkannya, wal jahl, dan merasa ya bodoh akan hal itu, falaysa lillahi hajatun, Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, yang seperti ini adalah ya orang yang berpuasa, tapi kalau dia enggak meninggalkan hal-hal yang haram, enggak butuh Allah meninggalkan makan dan minumnya dia. Allah enggak butuh. Maka orang yang ya berpuasa itu salah satu hikmahnya akan bisa menggapai predikat takwa. Ya, kalimat la'alla kalau ada di dalam Al-Qur'an ya yang datang dari Allah taala, itu artinya pasti kalian akan menjadi hamba yang bertakwa. Karena kata la'alla itu artinya semoga gitu ya. Tapi kalau datangnya di dalam Al-Qur'an la'allakum, pasti kalian akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi orang yang dihina, dicela ya, diejek umpamanya, atau ngajak ribut gitu, baik secara langsung atau mungkin sekarang di media, ya maka jangan terpancing kalau ada orang yang mungkin ngajak debat atau berselisih atau menghina, mencela, maka cukup mengatakan inni mru'un shaim, aku sedang puasa, aku sedang puasa, ya menunjukkan bahwa dia mencegah dari hal-hal yang mencela, menghina, ya mengingatkan dirinya. Kenapa? Karena manusia tatkala dihina dan dicela terkadang ya langsung merespon dengan apa? Dengan cepat. Kadang cepat membalas. Kalau antum dihina kira-kira gimana? Perut lagi kosong ya, ini lagi puasa gitu. Siang-siang lagi panasnya, sangat terik, ada orang yang datang kemudian mencela dan menghina antum, kira-kira gimana? Hah? Ya terkadang langsung balas gitu. Tapi kalau dia ingat lagi puasa, saya sedang puasa, nggak usah inni mru'un shaim, saya sedang puasa, walaupun memang berat. Ya. Kemudian diantara hikmah yang berikutnya ya, annal qalba yatakhallalil fikri wa zikr, bahwa hati itu akan lebih mudah untuk berfikir dan berzikir kepada Allah taala. Kenapa? Ya, karena banyak makan ya terutama, kemudian mengikuti syahwat makan, minum, itu akan menyebabkan dia ghaflah, lalai, dan akan membuat keras hatinya, dan kadang ya akan tertutup anil haq, dari kebenaran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Ya, kalaupun anak Adam itu cukup dengan beberapa suapan saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, fasulusun li ta'ami, sepertiga untuk makan, wasulusun li syarabi, sepertiga untuk minum, wasulusun li nafsih, dan sepertiga untuk nafas. Jadi sebetulnya ya nggak usah banyak-banyak, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk apa? Untuk nafas. Dan Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, Inna nafsa idza ja'at wa atishat safal qalbu wa raqqa. Sesungguhnya jiwa itu apabila lapar dan haus, hati itu akan lembut, ya, hati itu akan bersih dan lembut. Jadi kalau antum ingin hatinya bersih dan lembut, banyakin apa? Lapar dan haus. Ya, karena kata beliau, hati itu apabila, ya, jiwa itu apabila lapar dan haus, maka hatinya akan bersih dan lembut. Wa idza syabi'at, dan apabila jiwa itu kenyang penuh, amiyal qalbu, hati itu akan tertutup. Ya, hati itu akan tertutup dan berfikirnya pun tidak akan baik. Ya, tapi kalau dia ya, lapar, haus, ya, ini akan membuat hati dia jadi bersih dan lembut. Kemudian hikmah yang berikutnya, kata beliau, di antara hikmah puasa adalah annal ghani, bahwa orang yang kaya ya'rifu bihi qadra ni'matillahi ta'ala alaihi bil ghina. Orang yang kaya itu akan tahu, ya, dengan kekayaannya itu kadar nikmat Allah Ta'ala atas dia dengan kekayaannya itu, di mana Allah berikan nikmat kepadanya makan, minum, yang ya orang lain kebanyakan itu terhalang dari nikmat itu. Ya, ada orang yang nggak bisa makan, ada orang yang nggak bisa minum. Kadang untuk ya makan hari itu aja susah. Maka yang seperti ini, ya, orang yang al-ghani, orang yang kaya, dia akan tahu kadar nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, maka dia pun fayahmadullaha ala hadhihi ni'mah. Maka dia pun memuji kepada Allah Ta'ala atas nikmat ini. Wa yashkuruhu ala hadza taysir, dan dia pun bersyukur atas kemudahan ini. Ya, yang mana orang yang fakir, yang paling bawah itu jarian, kadang dia lapar, kadang untuk makan susah, kadang untuk ya nyari pakaian pun susah, ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah manusia yang amat sangat dermawan. Dan kembali ke poin ini, bahwa orang yang kaya, ya, dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jadi jangan sampai kemudian, ya, kenikmatan yang Allah berikan berupa kelapangan harta, ya, banyaknya materi, itu membuat dia sombong atau membuat dia bangga diri, ya, dan mengatakan seperti ucapannya Qarun, qala innama utituhu ada ilmin indi, aku ini diberikan ini atas skillku dan pengetahuanku. Itu Qarun. Ya, kadang orang baru dikasih sedikit aja udah gayanya gaya apa? Gaya Qarun, ya. Padahal baru sedikit, ya. Kuncinya aja belum bikin. Qarun kuncinya ya dibawa oleh orang banyak. Dia kuncinya aja belum bikin. Kadang sudah, ya, ini berkat hasil kerja keras ana. Jangan, ya. Itu menunjukkan bahwa dia akhirnya tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tapi kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salam, yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ya, berupa kekuasaan, harta yang tidak Allah berikan kepada selainnya, tapi tetap mengatakan hadza min fadli
Rabbi, ini adalah dari karunia Rabbku Allah Ta'ala. Itu Nabi Sulaiman. Sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa rukun syukur itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah mengakui dengan hati bahwa nikmat yang Allah berikan itu dari Allah Ta'ala. Nikmat yang dia dapatkan itu dari Allah Ta'ala, bukan dari diri dia. Dengan hatinya dia yakin. Kemudian yang kedua, diucapkan dengan lisannya bahwa nikmat itu dari Allah Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dari Allah Ta'ala dia ucapkan. Hadza min fadli rabbi, ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Alhamdulillah, ini adalah karunia Rabbku. Alhamdulillah, ini kemudahan dari Allah Ta'ala. Ya, karena rizki itu, ya, yang Allah berikan kepada kita dari harta materi dari Allah Ta'ala, dan Allah bagikan kepada hamba-hambanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita nggak bisa milih, anak inginnya kaya banyak, nggak bisa. Itu yang bagi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ditentukan dapatnya segini, alhamdulillah, itu untuk sebuah hikmah, dan Allah paling tahu dengan apa yang Allah bagi dari rizki untuk hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, ya, kata beliau, ya, rukun syukur itu adalah dia gunakan rizki yang Allah berikan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena karunia rizki yang Allah berikan itu amanah, harus dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia dapat pahala. Maka dengan tiga hal ini, ya, dia akan bersyukur, ya, kepada Allah Ta'ala, dan rizkinya pun akan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kami akan tambahkan nikmat untuk kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Kembali kepada, ya, hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Dan Nabi, ya, lebih dermawan lagi di bulan Ramadan tatkala malaikat Jibril menemui Nabi, fayudarisuhul Quran, dan malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Jadi Nabi dermawan. Dan Nabi, ya, diantara sifatnya itu tidak mengumpulkan harta di rumah, enggak, tidak. Nabi itu kalau ada, ya, harta di rumah cepat dikeluarkan dan dibagikan. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan ini tercela di dalam Islam. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah. Jama'a malan, yang mengumpulkan harta, wa addada, dan menghitung-hitungnya terus. Artinya, ya, dia nggak mau keluarkan hartanya untuk yang wajib zakatnya dan dia nggak keluarkan untuk sodako yang mustahab, ya, maka yang seperti ini, ya, tercela. Tapi kalau dia kumpulkan untuk sodako yang wajib dia keluarkan, maka ini adalah kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kemudian di antara hikmah yang berikutnya, ya, di antara hikmah puasa adalah melatih diri untuk meredam hawa nafsu dan mengendalikannya. Ya, kenapa? Karena, ya, kuatnya kita dalam mencegah, ya, menahan hawa nafsu itu dengan hal ini akan bisa dikendalikan. Dan nafsu kalau tidak dikendalikan itu berbahaya. Dan nafsu, ya, disebutkan oleh para ulama, ya, itu ada tiga. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah, yang Allah katakan, ya ayyatuhan
nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang pertama. Ya, nafsul mutmainnah ini gampang. Dengan ketaatan, ya, kemudian jauh dari larangan, ini nafsul mutmainnah. Kemudian yang kedua nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini kadang kepada ketaatan, kadang jatuh pada perbuatan yang maksiat, yang terlarang, ya. Kemudian yang ketiga an-nafsu ammaratun bisu, nafsu yang memerintahkan kepada yang buruk. Ya, yang ketiga ini bahaya. Kenapa? Karena nafsu, ya, kalau dibiarkan akan memerintahkan kepada yang buruk, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia membiarkan nafsunya, mengikuti nafsunya, membiarkan saja tanpa dia kendalikan, maka yaqa' fil halak. Dia akan jatuh pada kebinasaan. Ya, dia akan jatuh pada kebinasaan kalau dia mengikuti nafsunya. Tapi kalau dia bisa mengendalikan tadi wanahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Karena nafsu ini bahaya. Ya, terlebih berkaitan dengan harta. Ya, orang itu kalau dikasih harta dan dia menuruti hawa nafsunya, maka tidak akan pernah puas dan kenyang. Selalu merasa kurang, kurang dan kurang. Ya, dikasih berapa aja kurang, dan itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia punya 2 lembah harta, maka dia pasti akan mencari lembah yang ketiga. Karena enggak ada yang akan membuat dia kenyang kecuali tanah. Kecuali apa? Tanah. Orang itu kalau udah sakit aja sebelum masuk ke 1x2, ya, sebelum masuk ke 1x2, ya, sakit aja udah merasa apa? Ya Allah, ya, itu dia sudah mulai nggak nyaman dengan apa yang dia punya. Sakit. Buat apa? Materi banyak tapi kondisinya sakit. Udah nggak enak. Ya, terlebih tambah parah meninggal. Udah selesai. Uang yang dikumpulkan itu ditinggal. Ya, orang baru selesai bikin bangunan gede, berapa bulan kemudian meninggal. Ya, tidak ada yang membuat kenyang, ya, anak Adam kecuali tanah kalau sudah masuk 1x2. Makanya kalau antum ada waktu tatkala mengantarkan jenazah itu, antum lihat di kuburan itu, dan kita bayangkan bahwa nanti kita juga seperti itu akan dikuburkan. Ya, pasti, cuman kita nggak tahu kapan waktunya. Nah, itu akan membuat hati kita tambah apa? Tambah takut kepada Allah Ta'ala dan akan bisa meredam nafsu kita. Tapi kalau dibiarkan bahaya, ya, karena nafsu itu memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya di antara hikmah puasa, ya, kata beliau bahwa aliran-aliran darah itu akan jadi sempit, ya, dengan sebab lapar dan haus. Ya, sehingga sempitlah, ya, jalan-jalan syaitan dari tubuh manusia. Karena syaitan itu kata Nabi berjalan, ya, dari anak Adam pada aliran darah manusia. Syaitan itu jalan pada aliran-aliran tubuh kita. Maka dengan puasa akan dipersempit gangguan mereka dan bisikan keburukan mereka. Ya. Maka itu penting, ya, agar apa? Agar, ya, gangguan dari syaitan itu, ya, diminimkan. Kemudian hikmah yang terakhir, ya, dari ibadah puasa adalah akan memberikan, ya, kesehatan kepada orang yang mengerjakannya. Ya, kenapa? Karena, ya, kesehatan itu akan didapat dengan bitaklilit ta'am, dengan sedikit makan. Jadi organ tubuh ini butuh dikosongkan, ya. Jangan terlalu sering penuh terus, nanti yang keluar adalah penyakit.
Tapi kadang kalau dikosongkan ya, kemudian ya dengan puasa, maka badan itu akan menjadi sehat. Dan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang hikmah-hikmah tadi, dan hikmah sehat itu di terakhir. Kenapa? Karena ya banyak orang meniatkan puasa itu supaya badannya ingin apa? Sehat. Benar nggak? Jangan. Niatnya jangan ini dulu. Niatnya bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah. Puasa itu ibadah. Mengikuti contoh Nabi. Adapun kesehatan pasti dia dapatkan. Jadi jangan sampai anak pengen diet, anak pengen sehat, maka dibawa Jangan ini dulu. Kalau ini pasti dia dapatkan, tapi niatkan bahwa puasa itu adalah ibadah, itu dulu. Dan untuk semua macam-macam ibadah seperti itu kita niatkan. Ada orang yang ingin sholat supaya badannya sehat, jangan nih seperti itu. Niatkan itu dulu sebagai ibadah. Makanya tadi hikmah yang pertama yang beliau sebutkan bahwa puasa itu apa? Ibadah dulu. Adapun kesehatan diletakkan di terakhir, karena pasti apa yang Allah perintahkan itu akan mendatangkan maslahat dan kebaikan. Dan apa yang Allah larang itu pasti akan mendatangkan apa? Kemudaratan. Itu pasti. Dan ini adalah hikmah yang ada di dalam ibadah yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya. Jadi ibadah yang Allah syariatkan itu luar biasa, hikmah dan manfaatnya luar biasa. Maka niatkan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah-ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan. Nah.